Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Ignatius Aryo Sumbogo. Pada siang hari ini akan menyampaikan materi untuk rencana program pembelajaran semester dalam perkuliahan yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya adalah dosen pada program studi Sarjana S1 Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Komunikasi Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Saat ini saya hendak menyampaikan mengenai rencana program pembelajaran perkuliahan atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah seleksi dan rekrutmen. Adapun mata kuliah seleksi dan rekrutmen ini memiliki 3 angka kredit dan diberikan pada semester 4 dengan persyaratan khusus, yaitu mahasiswa pernah mendapatkan mata kuliah sistem seleksi dan strategi rekrutmen. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah seleksi dan rekrutmen, yaitu mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa, para calon manajer sumber daya manusia tentang dasar-dasar dan sistem rekrutmen, serta dasar-dasar dan sistem seleksi dalam sebuah organisasi bisnis yang sedang mengembangkan SDM dengan mencari talenta karyawan yang berkualitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dengan bidang cakupan pembelajaran konsep rekrutmen, tujuan dan manfaat, serta prinsip dasar dan kendala rekrutmen. Selanjutnya juga adalah di dalamnya mencakup perencanaan SDM dan perencanaan bisnis, strategi integrasi dengan anggaran bisnis dan kualifikasi SDM, perencanaan program rekrutmen, analisis permintaan, job analysis atau analisa jabatan, job specification, and job description. Selanjutnya akan disampaikan pula pada perkuliahan ini rencana program seleksi yang mencakup proses seleksi dan tahapan seleksi, psikotes, lalu ada tes wawancara, berbagai jenis tes-tes yang harus dilalui oleh para kandidat, lalu proses dan tahapan tes. Lalu yang terakhir adalah pembuatan laporan dan evaluasi program seleksi, diikuti dengan manajemen pengembangan karir serta talent management. Selanjutnya, untuk capaian belajar pada pembelajaran ini ada 6. Yang pertama, mahasiswa mampu menyusun program rekrutmen. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun program seleksi. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan proses rekrutmen dan proses seleksi. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis hasil proses seleksi. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun laporan program seleksi. Dan yang terakhir, yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan program seleksi dan program rekrutmen. Adapun materi pembelajaran ada 14 yang tidak disampaikan dalam perkuliahan ini. Yang pertama, pengertian dan dasar-dasar rekrutmen. Yang kedua, perencanaan SDM serta pengintegrasiannya dengan perencanaan bisnis di dalam organisasi. Yang ketiga, proses rekrutmen. Yang keempat, penjelasan atau pemaparan mengenai sumber rekrutmen dan saluran-saluran rekrutmen. Yang kelima, mencakup landasan pengetahuan dari rekruter atau para perekrut. Yang keenam, rencana program rekrutmen. Yang ketujuh, memahami proses seleksi. Yang kedelapan, menyusun rencana program seleksi. Yang kesembilan, yakni materinya mencakup seleksi karyawan. Yang kesepuluh adalah tes psikologi. Dan yang ke-11 adalah tes wawancara. Ke-12 pembuatan laporan dan evaluasi program seleksi, serta yang ke-13 pengembangan karir, dan yang ke-14 atau yang terakhir adalah talent management atau manajemen bakat pada perusahaan atau di dalam sebuah organisasi bisnis. Selanjutnya mencakup materi mengenai sistem pembelajaran pada mata kuliah seleksi dan rekrutmen. Di masa pandemi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis mengambil beberapa kebijakan dalam sistem pembelajarannya. Yang pertama, yaitu memakai metode secara hybrid, baik luring maupun di dalam kelas. Yang kedua, memakai sistem aplikasi LIBS. Jadi memakai sistem aplikasi LIBS. Yang ketiga, secara daring menggunakan Zoom, Jmeet, atau juga WA Group atau WhatsApp Group. Lalu yang keempat, dalam pengaplikasian tugas atau implementasi dalam tugas-tugas itu kita menggunakan aplikasi LIBS yang dikembangkan secara khusus oleh Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis.
Adapun tujuan untuk metode pembelajaran yang disampaikan adalah bahwa peningkatan hasil belajar mahasiswa dapat dicapai sekaligus lulusan memiliki kompetensi serta daya saing sebagaimana yang kita harapkan. Metode pembelajarannya sendiri ada 4 yang bisa diketengahkan pada mata kuliah ini, seleksi dan rekrutmen. Yang pertama, dengan metode ceramah atau penyampaian materi, diharapkan mahasiswa mampu memperoleh materi secara luas. Yang kedua, memakai metode simulasi atau demonstrasi, yakni dengan bentuk aplikasi praktek kerja seleksi calon karyawan. Jadi diharapkan nanti dilakukan praktik secara konkret, secara nyata, bagaimana proses seleksi, tahapan-tahapan seleksi itu dalam kelompok-kelompok dilaksanakan sehingga betul-betul mendapatkan pengalaman atas program seleksi. Lalu yang ketiga adalah metode diskusi kelompok, yaitu dengan mengetengahkan beberapa kasus agar dapat menjadi objek ataupun materi pada pembicaraan dan diskusi setiap kelompok. Tentunya hal ini, kasus-kasus yang diketengahkan itu mencakup bidang seleksi dan rekrutmen. Lalu metode yang keempat itu adalah problem based learning atau sering disebut singkat akronimnya PBL, yakni studi kasus konkret terkait kasus seleksi dan rekrutmen. Beberapa contoh yang dapat kami ketengahkan, misalnya kasus-kasus seleksi dan perekrutan pada BUMN. Lalu diharapkan bahwa dari situ mahasiswa nanti akan melakukan diskusi dan melakukan analisis untuk mendapatkan solusi atas kasus-kasus yang dihadapi tersebut. Untuk asesmen dan sistem penilaian itu ada 4. Yang pertama dengan tugas kelompok, lalu yang kedua itu tugas mandiri, lalu dilakukan pula tes sumatif yaitu UTS dan juga UAS atau ujian akhir semester. Lalu bentuk asesmen yang ada di sini serta bobotnya bisa dijelaskan sebagai berikut. Untuk bentuk asesmen, yang pertama ujian dengan bobot 30%. Untuk partisipasi itu mencakup diskusi, keaktifan, dan presentasi, itu bobotnya adalah 30%. Untuk observasi, itu diberikan bobot nilai 10%. Sementara untuk tugas-tugas, diberikan bobot nilai sebanyak 30%. Adapun di sini untuk asesmen dan sistem penilaian yang bisa diketengahkan secara lebih lanjut di sini untuk masing-masing aspek. Untuk pertama ujian, UTS dan UAS, kita bisa jelaskan di sini dengan model rubrik analitiknya sebagai berikut. Itu akan mencakup 4 aspek. Yang pertama arah ketepatan jawaban, lalu yang kedua isi dan kelengkapan jawaban, yang ketiga argumentasi jawaban, dan yang keempat adalah struktur dan sistematika garapan atau pekerjaan. Untuk unsur yang kedua, partisipasi, itu terbagi juga menjadi 4 aspek penilaian. Yang pertama, pemahaman dan berpikir kritis. Yang kedua, keahlian berkomunikasi. Yang ketiga, keaktifan dalam perkuliahan. Dan yang keempat, keaktifan di dalam diskusi. Lalu, untuk aspek yang ketiga, yaitu tugas kelompok. Unsur ketiga ini tugas kelompok dengan mencakup beberapa aspek. Ada 3, yang pertama itu pemahaman dan ketepatan jawaban, lalu yang kedua isi dan kelengkapan, dan yang ketiga struktur dan sistematika garapan. Lalu untuk unsur yang keempat yaitu tugas individual, itu mencakup yang pertama arah dan ketepatan jawaban, yang kedua isi dan kelengkapan jawaban, yang ketiga itu adalah argumentasi jawaban, dan yang terakhir atau yang keempat struktur dan sistematika dari garapan siswa. Untuk nilai sendiri akan diinformasikan secara transparan melalui aplikasi atau sistem yang didevelop di Kalbis Institute atau Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, yaitu sistem LIPS. Berikut ini adalah contoh praktek pembelajaran di kelas secara daring menggunakan aplikasi Zoom yang saya lakukan dengan mengambil beberapa siswa di perkuliahan mata kuliah seleksi dan rekrutmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Siang, Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di kelas untuk pelajaran yang sama, mata kuliah yang sama, mata kuliah seleksi dan rekrutmen pada hari ini, pertemuan ke-9. Saya izin langsung share screen, teman-teman.
Ya. Angel, yang terlihat di layar apa Angel? Minggu 9, pertemuan 9, Pak. Lanjut bacakan. Pertemuan 9 membahas tentang proses dan prinsip dasar seleksi. Oke, proses dan prinsip dasar seleksi. Angel lanjut. Learning outcome. Mahasiswa mampu menjelaskan proses, tahapan, serta prinsip-prinsip dasar seleksi. Ya, terima kasih Angel. Ya, teman-teman, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait proses, tahapan, dan prinsip dasar dalam seleksi. Jadi, proses seleksi itu adalah proses lanjutan yang akan dijalankan seusai rekrutmen. Jadi jangan salah, ya. Kita merefresh sebelumnya bahwa sebelum seleksi itu ada rekrutmen. Jadi kandidat direkrut, baru nanti akan diseleksi mana yang cocok. Dan malam hari ini atau siang hari ini saya akan menyampaikan tahapan-tahapan seleksi. Ya, siapa tahu ke depan kalian akan ada yang bekerja di bidang HR dan kalian akan dipasrai tanggung jawab untuk mencari karyawan. Maka satu-satunya jalan adalah kalian harus menguasai seleksi dan rekrutmen. Itu wajib, ya, wajib untuk dikuasai. Oke, saya lanjutkan dulu. Angel, dilanjutkan. Materi pokok ada seleksi calon karyawan, proses seleksi karyawan, langkah-langkah seleksi karyawan, dan prinsip dasar seleksi. Oke, materinya saya bagi menjadi 4. Apa itu seleksi? Lalu proses, ya, proses, lalu langkah-langkah, dan yang terakhir prinsip dasar dalam menyeleksi. Ya, artinya ketika kita menyeleksi itu ada aturannya, ada patokannya, nggak sembarangan, ya, ada etikanya, itu ada, ya, seperti itu. Lalu sumber pustaka yang digunakan itu ada 4, ya. Misalnya kalian pakai bukunya Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, terbitan Erlangga. Atau bisa memakai bukunya dari Pak Adi Mardianto. Itu Recruitment Analysis. Itu buku lama juga ya, buku tua, 2012. Ini buku-buku lama sebenarnya. Nanti kalian bisa update ini ya, bukunya. Literaturnya lama, tetapi nanti bisa diupdate. Kurang lebih seperti itu. Bella, tolong bantu dibacakan, Bella. Ini ada review pertemuan pemahaman seleksi. Yang pertama, tolak ukur dan instrumen, terus plus rekruter atau penyeleksi, plus yang bawahnya ada pelamar. Di situ ada seleksi di mana suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak sesuai dengan kualifikasi dan kompeten dari jenis pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Oke, terima kasih Bella. Bella, kamu pernah magang? Pernah, Pak. Di bagian HR? Di bagian HR, kebetulan. Nah, kamu pernah mengalami menyeleksi kandidat? Pernah, Pak. Oke. Apakah dia diterima atau tidak? Sebagian ada yang diterima, baru di tahap seleksi sih Pak, untuk diterima atau enggaknya bukan saya yang menangani. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Apakah kamu waktu magang juga mengalami seleksi? Kamu diseleksi? Iya Pak, di interview, diwawancara sesuai dengan prosedur perusahaan seperti biasa. Oke, ya baik. Ya, terima kasih Bella ya. Ini review teman-teman, ini Pak Aryo hanya menyegarkan saja yang minggu lalu, yaitu tentang seleksi ya. Nah di sini pertemuan minggu lalu saya segarkan kalian ya, ada 3 hal dalam proses seleksi itu. Kuncinya ada 3 yang tidak boleh tidak ada. Ya, dalam seleksi ingat baik-baik ketika kalian nanti jadi HR kayak Bella nanti ya, kalau sudah bekerja, atau ketika kalian nanti punya perusahaanmu sendiri, ya, kalian itu kan nanti nyeleksi orang. Pak, saya kan enggak, saya big boss. Itu. Tetapi kan ketika kamu merintis, pasti kamu kan nanti nyeleksi pegawai pertama. Ya. Nah, harus ada 3 di dalam proses seleksi. Ada 3 unsur. Yang pertama,
itu ada recruiter, penyeleksinya siapa. Ya. Penyeleksi itu harus orang yang kompeten. Ya. Itu. Yang kedua, harus ada pelamarnya. Pak, pelamar gampang. Oh, belum tentu. Nah, kamu butuh lowonganmu 10, pelamarmu 2. Ya. Pak, langsung diterima. Ya nggak bisa seperti itu. Ya. Kalau 10, maka dikalikan misalnya supaya bersaing dan mendapat kandidat yang bagus, misalnya kalikan 10, 100 pelamar. Nah, itu ada kemungkinan kamu mendapatkan bibit yang baik. Tapi kalau 10, pelamarnya 10, kamu nggak punya pilihan itu. Ya. Lowonganmu 10, pendaftarnya 20. Berarti 1 melawan 1. Ada peluangnya terlalu 50-50. Tetapi kalau 10 yang melamar 100, misalnya seperti PNS itu, kamu bisa mendapatkan bakat unggul. Ya. Jadi jangan dikatakan, oh pelamarnya banyak Pak yang lamar. Tetapi lihat dulu, sesuai enggak itu kompetensinya. Dan yang ketiga, dalam seleksi itu wajib ada tolok ukurnya. Ya, ada tolok ukur dan instrumen. Artinya harus ada panduannya, pedomannya. Ada tukang seleksinya, ada yang diseleksi, dan ada panduannya. Perusahaan harus punya itu. Kalau belum punya, maka ini berbahaya nanti. Berarti tidak ada patokan yang objektif. Cep, tolong bacakan selanjutnya. Seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi 2 bagian, yaitu yang akan diterima atau yang ditolak. Yang pertama itu ada daily order yang plus, Malayu Hasibuan. Selanjutnya, Malayu Hasibuan mengatakan seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada sertifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Selanjutnya itu ada seleksi adalah usaha yang ditempuh perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan kualifikasi dan kompeten yang jelas dan sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan dalam perusahaan. Terima kasih Jeffrey. Jadi intinya Baik, Pak. sederhana ya. Seleksi itu untuk menentukan mana yang cocok ya dan mana yang tidak cocok. Yang cocok diterima, yang tidak cocok dikembalikan ke lautan. Oke, saya ingin melanjutkan. Di sini ini masih review ya dari pertemuan 8, tujuan dan manfaat seleksi. Saya minta dibacakan cepat saja. Nadia, tolong dibacakan cepat Nadia. Tujuan dan manfaat. Menurut Niti Semito, tahun 1996, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tetap untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Ya, Nadia, dari 5 tujuan ini, mana yang kamu nggak paham? Yang satu, Pak. Menjamin perusahaan memiliki Iya. karyawan yang tepat untuk satu jabatan. Iya, Pak. Kamu masa nggak paham? Ya, seleksi ya pasti tujuan dasarnya itu. Ya, jabatannya tidak diisi orang yang tidak punya kompetensi itu. Ya, makanya nanti di prinsip itu akan dijelaskan bahwa pelamar itu jumlah harus mencukupi. Ya, lowongannya 1, pelamarnya 1. Apakah kamu punya pilihan? Enggak pasti. Ya, Pak, ditunda dulu, nggak usah diterima. Lah, kalau itu dibutuhkan saat itu juga, kan seperti itu ya. Jadi seorang HRD harus bisa memastikan bahwa kandidat itu jumlahnya cukup sehingga bisa dicari yang terbaik. Lalu ini proses seleksi ini dirangkum ya. Sederhananya adalah rangkaian kegiatan untuk memilih karyawan terbaik untuk menduduki posisi yang tepat. Nah, teman-teman, kita masuk pertemuan 9, ini intinya. Nadia, dibacakan lagi. Proses tahapan seleksi. Proses tahapan seleksi. Yang pertama, pemeriksaan berkas surat lamaran, wawancara pendahuluan,
tes psikologi, tes potensi akademik, pemeriksaan referensi dan latar belakang, wawancara seleksi, analisis dan pembuatan keputusan, tes kesehatan, dan induksi atau orientasi. Oke, terima kasih. Nadia, dari 9 tahap ini, mana yang kamu belum pernah mendengar atau menurutmu belum jelas? Yang terakhir, Pak, induksi atau orientasi. Ya, oke. Induksi itu ya, kemarin saya baru memberikan induksi ya untuk dosen baru. Setiap 6 bulan Pak Aryo memberikan induksi. Ya, induksi itu seperti menyalurkan atau menempatkan dosen ya, menempatkan karyawan baru itu segera pada perusahaan. Ya, kalau penjelasan analogi sederhananya, ini ada kereta berjalan. Bagaimana kita membantu penumpang untuk segera bisa bergabung dengan kereta yang sudah berjalan. Nah, itu induksi. Artinya satu proses untuk memperkenalkan secara cepat aspek-aspek di dalam perusahaan pada karyawan atau orang baru. Itu induksi. Ya, atau sering terkenal istilahnya orientasi. Kalau ada 1-2 tahapan tidak digunakan, itu bebas. Ya, boleh perusahaan itu tidak menggunakan semua, boleh. Ya, sebutuhnya saja. Kalau 9-9-nya itu juga boleh. Ya, kalau mau cari praktis, misalnya wawancara, kenapa wawancara harus 2 kali? Sekali saja, boleh. Disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sebelum lamaran, kamu pasang iklan dan sebagainya, itu proses apa, Nadia? Pasang iklan, cari pelamar, itu disebut proses apa? Yang rekrutmen, Pak. Proses rekrutmen, ya, sebelum UTS kemarin. Itu proses rekrutmen, mencari karyawan, mencari karyawannya lewat iklan online, ya, atau lewat word of mouth, ya, mencari lewat job street atau saluran-saluran yang lain, itu bisa. Nah, begitu lamaran mereka diterima, kalian terima di meja kalian, maka dimulailah proses seleksi. Proses seleksi itu selesai ketika sudah ditunjuk dan ditempatkan. Ya, Pak, pelatihan gimana? Pelatihan sudah beda. Ya, itu. Jadi yang pertama rata-rata umumnya itu seleksi berkas. Kalau ada satu yang kelewatan, biasanya langsung ditolak. Ya, ada kemungkinan itu kurang serius dan sebagainya. Lalu wawancara pendahuluan, ini biasanya wawancara dengan HRD, belum dengan usernya. Ya, wawancara pendahuluan untuk tahu hal-hal umumnya. Anda itu siapa? Kenapa Anda mau melamar di sini? Untuk apa motifnya? Ya, tetapi kalau wawancara yang kedua itu biasanya dengan user. User itu sudah langsung menukik pada pekerjaan. Apakah Anda punya kemampuan ini, punya kemampuan itu? Apakah Anda bisa bekerja sama dengan tim? Ya, itu user. Nah, lalu kalau lolos itu diajak tes psikologi. Ya, misalnya Jepri di tes psikologi, itu penting untuk tahu. Ya, ini berbahaya enggak karyawan ini? Seberapa kuat dia menghadapi stres? Seberapa kuat dia menghadapi beban pekerjaan, tekanan? Ya, ini bahaya kalau enggak dites. Lalu ada yang secara simultan bersamaan dengan tes lain. Tetapi ada yang tes psikologi dulu, kalau lolos baru tes akademik untuk melihat potensi kecerdasan intelektualnya. Kalau lolos ada proses yang namanya pemeriksaan latar belakang. Nah, biasanya sekarang ini pakai sosmed. Kalian harus mensubmit, ya, para pelamar itu, sosmed Anda apa? Instagrammu apa? Facebookmu apa? Twitter Anda apa? Itu diminta. Nah, kalau ada riwayat-riwayat yang mencurigakan, radikalisme, ya, pornografi, nah itu alarmnya nyala, titit titit gitu. Jeb, paham nggak kamu, Jeb? Pentingnya memeriksa latar belakang sosmed. Paham, Pak? Ya, Jeb, kalau nanti kamu jadi HRD, ingat-ingat,
mereka yang jujur itu sosmednya, ya. Tetapi mereka yang datang ke kantor untuk seleksi itu pakai topeng biasanya, ya, topeng yang terbaik. Tetapi di sosmed mereka itu real biasanya, apa adanya, ya, jujur. Jadi sebaiknya seperti itu, minta sosmednya sekarang, ya. Lalu kalau lolos itu ada wawancara seleksi. Ini udah hampir dipastikan lulus kalau wawancara seleksi, biasanya dengan user, ya, atau bahkan langsung dengan owner. Lalu ada analisis pembuatan keputusan, assessment akhir, ya, pleno. Misalnya pewawancaranya ada 3 dan sebagainya. Nah, kalau dinyatakan diterima, lalu masuk tes kesehatan. Lalu nanti akan masuk pada tahap pengenalan pekerjaan dan lingkungan kerja yang disebut masa orientasi ospek itu. Ya, ini sama langkah ya teman-teman. Langkah, Pak, ini agak berbeda. Ini variasi saja. Tetapi intinya tadi sama. Ya, itu kurang lebihnya. Ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini tolong dibacakan untuk tugasnya, Maya. Tolong dibacakan. Tugasnya ada TLM detection, presentation, tes wawancara per kelompok, sama tes tertulis per kelompok pasca UTS. Ya, terima kasih. Teman-teman, semua tugas ini sudah Pak Aryo posting, ada di lib sekalian, ya. Kalian tinggal buka di sana. Pada bagian TLM detection itu ada beberapa kuis, ya, ada 10 soal kuis untuk TLM detection. Nah, kalian mengerjakan, ada pilihan ganda di sana kuisnya. Lalu untuk minggu depan itu akan dimulai dengan presentasi ini tes wawancara, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah saya tentukan. Jadi ada kelompok yang mendapat tes wawancara, ada kelompok yang mendapatkan tugas untuk melakukan tes tertulis. Ya, kalian adalah operatornya, kalian adalah tim seleksinya. Nanti mahasiswa yang lain akan menjadi kandidatnya. Apakah hal ini jelas, Maya? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, kalau nanti ada pertanyaan boleh disampaikan melalui grup WA ya, grup WA, atau bisa langsung melalui saya atau melalui ketua kelas kalian. Demikian kurang lebihnya teman-teman. Selamat belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Demikian deskripsi singkat yang bisa saya sampaikan mencakup rencana pembelajaran semester atau rencana program perkuliahan untuk mata kuliah seleksi dan rekrutmen. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan mata kuliah ini dan bagi pengembangan pembelajaran ke depannya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.